Selamat siang semuanya. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dalam memenuhi tugas ujian akhir semester kami di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi judul proyek kami sekelompok memutuskan untuk membuat program toko online dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelum memulai pembahasannya, saya di sini ingin memperkenalkan diri kita masing-masing dan anggota kami berjumlah 7. Yang pertama ada saya, Raffi Faduroman dengan NIM 104. Saya Putri Yuliana Alicia dengan NIM 107. Saya Willy Galupa Konstia dengan NIM 111 dan Erga Putra Pradana 109. Saya Muhammad Dimas Pameli Sudewin dengan NIM 117. Ya, saya Noval Rasyad Muhammad dengan NIM 121. Dan saya Mustika Langit dengan NIM belakang 126. Di daftar isinya, yang pertama ada deskripsi program, yang kedua ada fitur program, yang ketiga ada implementasi, dan yang terakhir demonstrasi. Program yang kami buat adalah program toko elektronik online. Program ini dirancang sebagai contoh program ketika berbelanja di toko online. Dalam program ini, pembeli akan dapat melihat daftar produk atau barang yang dijual untuk selanjutnya mereka pilih. Pembeli juga dapat memilih kurir dan metode pembayaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Program ini hadir untuk membantu aktivitas jual beli di era modern. Selanjutnya ada fitur program. Fitur-fiturnya terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, fitur untuk menampilkan daftar produk. Pengguna dapat melihat daftar produk yang berisi ID produk, nama produk, dan juga harga produk. Yang selanjutnya, fitur untuk memilih produk yang ingin dibeli. Lalu fitur untuk memilih kurir pengiriman. Terdapat 3 pilihan kurir, yaitu JNE, Si Cepat, dan juga JNP. Pengguna bisa memilih kurir pengiriman dengan mengetikkan ID kurir sesuai daftar yang telah ditampilkan. Dan selanjutnya memilih metode pembayaran. Pengguna juga bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan dengan mengetikkan ID-nya. Yang terakhir, menyelesaikan pembayaran dan keluar dari sistem. Setelah selesai memesan, pengguna dapat segera menyelesaikan pembayaran dan kemudian keluar dari program. Oke, berikut adalah flowchart dari program kami. Jadi yang pertama itu dari terminatornya yaitu start. Jika sudah start, maka akan lanjut ke pembelian barang di toko online. Kemudian ada 3 pilihan di sini. Ada tampilkan menu, buat pesanan, dan keluar. Jika kita pilih keluar, maka akan lanjut ke konektor B. Dan program akan berakhir. Jika kita pilih buat pesanan, maka kita akan memilih produk yang kita mau. Dan jika kita ingin melihat menu terlebih dahulu, kita bisa pilih tampilkan menu. Lalu akan lanjut menampilkan list produk. Dan akan kembali lagi ke pembelian barang di toko online atau kembali ke awal. Dan akan lanjut ke buat pesanan. Nah, di sini ada 5 produk yang tersedia. Jika kita tidak memilih produk 1, akan lanjut ke produk 2. Jika kita tidak memilih produk 2, maka akan lanjut ke produk 3, dan seterusnya. Jika sudah memilih produk yang kita mau, maka akan lanjut ke input, nama, alamat, dan nomor HP kita. Dan akan lanjut ke konektor C, yaitu pemilihan kurir. Di sini ada 3 pilihan kurir, yaitu JNE, JNT, dan Si Cepat. Jika sudah memilih kurir, maka akan lanjut ke memilih jenis pembayaran. Di sini ada 4 pilihan, yaitu transfer bank, KRIS, cash on delivery, dan kartu kredit. Jika sudah memilih jenis pembayaran, maka akan lanjut ke lakukan pembayaran. Jika kita memilih tidak, maka akan lanjut ke konektor A dan akan kembali ke awal. Dan jika kita memilih ya, maka akan muncul kalimat pembayaran berhasil. Ingin lakukan transaksi lain,
Jika kita memilih ya, maka akan kembali ke awal. Jika kita memilih tidak, maka akan lanjut ke konektor B dan program akan berakhir. Oke. Selanjutnya ada pseudocode. Jadi pseudocode itu adalah kode yang digunakan untuk menulis sebuah algoritma, sebuah program dengan cara yang bebas, yang tidak terikat dengan bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode itu berisikan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan pseudocode juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Jadi di samping ini kami ada sekilas tampilan pseudocode dari program kami. Jadi bisa dilihat di sini ada inisiasi, dan inisiasi itu berisi untuk menampilkan nama toko kita, dan juga menu awal yang kita bisa sebut dengan display ya. Jadi di dalam display ini ada nama toko dan menu awal kita. Lalu nanti pengguna akan memasukkan opsi dari 1 sampai 3. Jika pengguna memilih opsi pertama, maka perintahnya akan ngeprint atau menampilkan dari list-list produk yang kita jual. Contohnya seperti laptop, mouse, monitor, mousepad, charger, komputer, flash disk, headset, mousepad, dan yang terakhir ada kabel USB. Lalu ada implementasi program. Jadi yang pertama ada penggunaan fungsi input tipe data integer dan string. Lalu yang kedua penggunaan fungsi def. Jadi di fungsi ini ada kita membuat fungsi pesanan, dan fungsinya itu isinya kita bisa memasukkan ID produk berupa integer, dan jika ID produk yang kita masukkan itu ada dalam daftar menu kita, maka dia akan menampilkan lagi inputan ingin beli ini ya atau tidak. Jika dia memilih ya, maka kita akan diminta lagi input nama pembeli, alamat pembeli, nomor HP dan sebagainya. Cuman kalau kita milih tidak, maka dia akan kembali ke menu awal. Lalu di sini ada fungsi inisiasi. Fungsi inisiasi ini adalah fungsi awal. Jadi kita mengetik start untuk memulai program yang dibuat. Jadi nanti jika kita mengetik start, akan menampilkan display tampilan yang bisa dilakukan oleh pengguna seperti tampilan menu buat pesanan dan keluar. Dan jika kita mengetik selain start ini, maka dia akan selalu meminta inputan yang sesuai, yaitu start. Jadi akan terus meminta sampai pengguna mengetik start. Lalu di sini ini ada lagi penggunaan fungsi pengulangan for dan percabangan. Nah, jadi di sini jika ada dideteksi adanya transaksi dengan memilih ID produk, maka akan tercetak pilihan untuk memilih kurir pengirimannya. Jadi pilihan kurirnya ada 3, si cepat, JNE, dan JNT. Lalu jika dia memilih inputan yang ada di list, maka dia akan menghasilkan mencetak detail-detail semua yang sudah diinputkan. Tapi jika dia memilih pilihan yang tidak ada dalam pilihan kurir, maka akan tercetak opsi pilihan kurir tidak tersedia. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah fungsi opsi. Jadi ini adalah opsi yang bisa dipilih oleh pengguna setelah mereka masuk ke program. Jadi ada 3 pilihan. Jika pilih yang pertama ini akan menampilkan menu, lalu displaynya dan juga pilihan opsi itu adalah tampilan menu semua produk yang dijual. Lalu pilihan kedua ini adalah pilihan untuk membuat pesanan. Lalu pilihan yang terakhir adalah pilihan untuk exit dari sistem. Lalu jika memilih opsi yang tidak tersedia, maka akan meminta input, akan tercetak opsi tidak tersedia dan akan meminta input yang valid.
Lalu keempat, penggunaan operator aritmatika, penugasan, keanggotaan, dan logika. Di sini ada fungsi untuk loading screen. Jadi saat sudah melakukan konfirmasi pembayaran, maka akan ditampilkan loading screen. Lalu di sini ini adalah fungsi yang menampilkan pilihan kurir yang dipilih. Lalu yang ketiga ini adalah fungsi yang mendeteksi input dari pengguna untuk mengkonfirmasi pembelian, konfirmasi transaksi. Lalu yang kelima adalah penggunaan tipe dataset. Jadi ini tipe datanya kita bikin ada daftar harga, lalu ditampilkan harga masing-masing produk. Tadi ada produk 1, 2, 3, 4, 5 beserta harganya 200.000, 2.000.000, 50.000, 600.000, 30.000, dan 150.000. Lalu ada daftar transaksi ini kosong, ini adalah nanti diisi oleh inputan pengguna. Lalu ada daftar metode pembayaran. Yang pertama ada transfer bank, yang kedua QRIS, yang ketiga COD, lalu yang keempat ada metode kartu kredit. Berikut merupakan barisan kode dari program kelompok kami. Yang pertama itu ada fungsi display. Di fungsi ini akan berisi tampilan dari menu utama program kami. Di menu ini, user bisa mengakses 3 pilihan. Yang pertama itu ada tampilan menu, yang kedua adalah membuat pesanan, dan yang ketiga adalah keluar dari program. Selanjutnya ada fungsi opsi. Di fungsi opsi ini merupakan inputan bagi user untuk bisa mengakses pilihan yang ada. Dari fungsi opsi ini terdapat variabel pilihan yang bertipe integer sebagai inputannya. Jika pilihan sembarangan 1, maka fungsi menu, fungsi display, dan fungsi opsi akan dipanggil. Jika pilihan sembarangan 2, maka program akan memanggil fungsi menu dan fungsi pesanan. Jika pilihan sembarangan 0, maka sistem akan keluar dan program berhenti. Jika else, maka program akan mencetak opsi tidak tersedia dan memanggil kembali fungsi opsi. Selanjutnya ada fungsi menu. Di fungsi menu ini terdapat list produk yang dijual di program kami. Untuk setiap indeks di data produk akan dicetak di produk, indeksnya, nama produk, data produk berdasarkan indeks, harga produk dari daftar harga berdasarkan indeks. Lalu kami mengimport math untuk menghasilkan animasi loading saat melakukan pembayaran. Selanjutnya ada dictionary. Dictionary yang pertama itu ada data produk, yang selanjutnya ada daftar harga, daftar transaksi yang berisi kosong karena akan diisi saat di fungsi pesanan, lalu ada daftar metode pembayaran dan kurir pengiriman. Selanjutnya ada fungsi pesanan. Di fungsi ini user bisa memilih produk yang ingin dibeli. Di fungsi pesanan yang pertama, user akan diminta menginput ID produk sebagai variabel pilih ID. Jika variabel pilih ID ada di dictionary data produk, maka user akan diminta menginput konfirmasi untuk pembelian sebagai variabel pilih beli. Jika pilih beli sama dengan ya dengan y besar atau pilih beli sama dengan ya dengan y besar, yang pertama itu y kecil, maka user akan diminta menginput kembali nama pembeli, variabel nama pembeli, lalu variabel alamat pembeli, dan yang terakhir variabel nomor HP. Dan ketiga variabel tersebut sudah memenuhi, maka dictionary daftar transaksi akan diisi dengan yang pertama nama pembeli yang berisi variabel nama pembeli, selanjutnya alamat pembeli yang berisi variabel alamat pembeli, dan nomor HP yang berisi variabel nomor HP, terakhir produk ID yang berisi dictionary data produk. Namun jika kondisi else, maka program akan kembali memanggil fungsi pesanan. Selanjutnya, jika panjang dari
dictionary daftar transaksi lebih dari 0, maka program akan mengeprint kurir pengiriman untuk customer memilih kurir pengiriman. Untuk setiap di baris 85 ini, untuk setiap indeks di dictionary kurir pengiriman akan dicetak ID, indeks, ID yang berisikan indeks, lalu kurir pengiriman yang berisikan kurir pengiriman berdasarkan indeks. Lalu user akan diminta untuk menginput ID kurir untuk memilih kurir yang sebagai, dan inputan ini akan menjadi variabel pilih kurir dan bertipe integer. Jika pilih kurir ada di dictionary kurir pengiriman, maka program akan mencetak dari baris 89 sampai 96. Di percetakan ini berisi data-data transaksi seperti nama pembeli, alamat pembeli, nomor HP, kurir pengiriman, produk, dan harga. Di mana nama pembeli itu berasal dari dictionary daftar transaksi berdasarkan nama pembeli, lalu alamat pembeli itu dari daftar transaksi juga berdasarkan alamat pembeli yang sudah diinput tadi, lalu nomor HP dari daftar dictionary daftar transaksi berdasarkan nomor HP yang diinput tadi. Sedangkan kurir pengiriman itu berdasarkan dari dictionary kurir pengiriman berdasarkan pilih kurir yang tadi diinput. Lalu produk itu berasal dari dictionary data produk berdasarkan pilih ID yang tadi dipilih, maksudnya yang tadi diisi oleh user, dan harga berasal dari daftar harga dari pilih ID yang dipilih user. Namun jika kondisi else, maka program akan mencetak opsi kurir tidak tersedia. Kemudian jika panjang dari dictionary daftar transaksi lebih dari 0, maka program akan mencetak metode pembayaran untuk user bisa memilih metode pembayaran. Di baris 104 ini, untuk setiap indeks di dictionary daftar metode pembayaran akan dicetak ID yang berisikan indeksnya, lalu metode pembayaran yang berisikan daftar metode pembayaran berdasarkan indeks. Lalu user akan diminta untuk menginput ID metode pembayaran yang akan menjadi variabel pilih metode, dan variabel ini bertipe integer. Selanjutnya, jika pilih metode ini ada di daftar metode pembayaran, maka program akan mencetak kode dari baris 109 sampai dengan 116, di mana cetakan ini berisi data-data yang sebelumnya setelah dicetak, namun ada tambahan, yaitu metode pembayaran yang berisi daftar metode pembayaran berdasarkan pilih metode yang tadi sudah diinput oleh user. Selanjutnya, user akan diminta input kembali untuk konfirmasi pembayaran sebagai variabel konfirmasi. Jika konfirmasi sama dengan iya dengan iya kecil, atau konfirmasi sama dengan iya dengan iya besar, maka akan ada fungsi loading screen yang bertujuan sebagai animasi loading di proses pembayaran dari 0 sampai 100%. Jika loading telah berhasil mencapai 100%, maka di baris 131 ini user akan diminta input kembali untuk ditanyakan ingin melakukan transaksi lainnya atau tidak. Di inputan ini pula tercatat bahwa pembayaran yang sebelumnya dilakukan oleh user telah berhasil. Inputan ini akan menjadi variabel ulang. Jika ulang sama dengan iya dengan y kecil, atau ulang sama dengan iya dengan y besar, maka program akan memanggil kembali fungsi display dan fungsi opsi. Namun, jika kondisi else, maka program akan mencetak terima kasih telah berbelanja di toko kami, lalu memanggil kembali fungsi display dan fungsi opsi. Dan kondisi else di sini di baris 141 ini berasal dari pengondisian yang di atas tadi, yaitu saat variabel konfirmasi sama dengan ya.
Jika di kondisinya else, maka program akan mencetak pembayaran dibatalkan dan kembali memanggil fungsi display dan fungsi opsi. Selanjutnya di baris 145, kondisi else di sini berasal dari kondisi if pilih metode di baris 107, di mana kondisi pertama itu pilih metode ada di daftar metode pembayaran. Sedangkan pengondisian yang false, program akan mencetak ID produk tidak tersedia, kemudian dipanggil kembali fungsi display dan fungsi opsi. Kemudian pengondisian di baris 153 ini berasal dari pengondisian di baris 100 maksudnya di baris 68, di mana pengondisi true-nya itu adalah pilih ID ada di data produk. Sedangkan pengondisian false-nya, program akan mencetak input tidak ada di pilihan dan kembali memanggil fungsi pesanan. Selanjutnya, fungsi terakhir ini adalah fungsi inisiasi, di mana fungsi ini berisi variabel mulai yang merupakan inputan dari user yang berisi dengan kata start. Jika pengondisian true, yaitu adalah mulai sama dengan berisi start dengan S kecil atau mulai sama dengan start dengan S besar, maka program akan memanggil fungsi display dan fungsi opsi. Namun jika pengondisian false, maka program akan memanggil kembali fungsi inisiasi. Dan baris program ini diakhiri dengan pemanggilan fungsi inisiasi yang menandakan bahwa program ini dimulai dengan pemanggilan fungsi inisiasi, karena fungsi bisa dijalankan jika dipanggil terlebih dahulu, dan yang dipanggil pertama ini adalah fungsi inisiasi. Sekarang kita mulai menjalankan program. Seperti yang kita bisa dilihat di sebelah kanan, program dimulai dengan ketik start untuk mulai, yang dimana sesuai dengan fungsi inisiasi, yaitu ketik start untuk mulai, dan itu merupakan inputan user. Jika kita mengetik start dan enter, maka sesuai dengan pengondisian yang true, di mana program akan memanggil fungsi display dan fungsi opsi. Fungsi ini merupakan fungsi display dan fungsi opsi, dan yang bawah ini merupakan fungsi opsi, di mana user diminta menginput integer 1, 2, 0 atau yang lainnya. Untuk memilih pesanan, user bisa memilih menu yang kedua. Jika user memilih yang kedua, maka akan muncul list produk sesuai dengan barisan kode yang kami buat di fungsi opsi ini. Jika pilihan sama dengan 2, maka akan dipanggil fungsi menu dan fungsi pesanan, di mana ini merupakan fungsi menu, dan pilih ID yang di bawah ini, inputan pilih ID ini merupakan fungsi pesanan. Kemudian user diminta untuk memasukkan ID produk pesanan yang ingin dipesan. Misal ID user memasukkan ID produk yang pertama, maka akan muncul konfirmasi pembelian dan bisa diisi dengan kata ya atau tidak. Jika user mengisi dengan kata ya sesuai dengan pengondisian di fungsi pesanan, yakni yang di baris 70 ini, maka user akan diminta untuk mengisikan inputan nama, alamat, dan nomor HP. Yang pertama adalah nama, kemudian alamat, selanjutnya memasukkan nomor HP.
Setelah berhasil memasukkan nomor HP, program akan melanjutkan kembali ke kode baris 83 karena pengondisian memenuhi di mana dictionary daftar transaksi panjang dari dictionary daftar transaksi itu lebih dari 0. Maka otomatis program akan mencetak kurir pengiriman dan user diminta untuk memilih ID kurir yang ingin dipilih. Jika ID kurir yang dimasukkan oleh user ada di dictionary kurir pengiriman seperti yang ada di kode baris 85, maka program akan mencetak detail transaksi, kemudian program akan melanjutkan ke metode pembayaran dan user diminta untuk mengisi ID metode pembayaran yang ingin dipilih. Seperti yang kita lihat, muncul inputan konfirmasi untuk pembayaran sesuai dengan kode yang kita tulis di baris 117 akan muncul variabel konfirmasi yaitu sebagai inputan user untuk konfirmasi pembayaran jika ID yang dimasukkan oleh user itu ada di daftar metode pembayaran. Dan berikut merupakan animasi loading yang kami buat, dan berdasarkan kode yang barisan kode tadi, jika loading telah mencapai 100% maka akan muncul variabel ulang yaitu inputan user untuk menanyakan kepada user ingin melakukan transaksi lainnya atau tidak. Jika user memilih tidak seperti yang kita tulis di kode pemrograman, maka program akan di baris 135 ini, maka program akan mencetak terima kasih karena sudah berbelanja di toko kami dan memanggil kembali fungsi display dan fungsi opsi. Selanjutnya, jika user sudah tidak mau melakukan transaksi lainnya, user bisa keluar dari program dengan menginput nilai 0 di inputan opsi ini. Dan dengan demikian, user telah berhasil keluar dari program yang telah kita buat dan program juga berjalan sesuai dengan kode yang kita tulis.